Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengenalan Satwa Harapan. Materi pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah merupakan panjang antara 9 hingga 30 cm tergantung pada banyak, ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Di dunia ini ada sekitar 2.700 jenis cacing tanah. Cacing dapat hidup jika tersedia dengan oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Jika keempat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, cacing akan mencari tempat yang cocok. Jangkrik diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jangkrik adalah serangga ortopan yang berkerabat dengan jangkrik semak dan lebih jauh lagi belakang. Dalam literatur yang lebih tua seperti IMFS, jangkrik ditempatkan di tingkat keluarga, tetapi otoritas kontemporer termasuk OT sekarang menempatkan mereka di superfamili Oryloidea. Madu mencakup sekitar 7 spesies lebah dalam genus Apis. Dari sekitar 20.000 spesies yang ada saat ini, dikenal sekitar 44 spesies yang mana mereka memproduksi dan menyimpan madu yang dihasilkan dan nektar bunga. Ngak sutra adalah serangga dari kelas Bambidae. Disebut ngak sutra karena hewan ini menjadi penghasil sutra original dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Bentuk ulat yang sering disebut ulat sutra lebih dikenal orang daripada bentuk dewasa dari hewan ini. Hewan ini sering diternak untuk diambil sutranya. Saran produksi budidaya satwa harapan. Dalam melakukan budidaya satwa harapan, dibutuhkan saran yang cepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Bahan bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat, atau untuk jangkrik sungut atau kaki patah umurnya sekitar 10-20 hari. Induk jangkrik yang baik adalah jangkrik yang berasal dari tangkapan alam bebas karena biasanya memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Kalaupun induk betina tidak didapat dari hasil tangkapan alam bebas, induk dapat dibeli dari peternak. Induk jantan diusahakan dari alam bebas karena lebih agresif. Pakan ternak adalah semua bahan yang digunakan kepada ternak berupa campuran sebagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budaya satwa harapan. Nutrisi yang harus terkandung dalam pakan diantaranya energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Air mempunyai peran penting dalam budidaya ternak. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Adapun syarat mineral kandang ternak yang harus dipenuhi sebagai berikut. A. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. B. Kandang dapat menunjang produktivitas. C. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. D. Kandang mudah dibersihkan. E. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. F. Kandang dapat mempengaruhi pekerja dapat mengelola ternak. G. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak. D. Alat. Peralatan diperlukan diantaranya tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, pembersih kotoran. Teknik budidaya satwa harapan. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya satwa harapan adalah pemeliharaan kandang, pemeliharaan bibit, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama penyakit. A. Pemeliharaan kandang. Kandang harus dibersihkan untuk menjaga kelembabannya minimal seminggu sekali. Untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri, penyakit yang tidak diinginkan, tempat pakan dan minum terdapat dalam kandang juga harus dibersihkan. B. Pemilihan bibit unggul. Penampilan fisik ternak yang sehat, lincah, bentuk tubuh yang bagus, seimbang, dan tidak cacat adalah ciri-ciri calon bibit yang baik. C. Pemberian pakan. Baik. Biaya pakan 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pembagian pakan harus memperhatikan jumlah, kebutuhan, waktu, dan cara pemberian pakan. D. Penjagaan hama dan penyakit. Secara garis besar ada dua jenis hama yang sedang
ditemui yaitu hama yang berperan sebagai kompetitor dalam pakan seperti semut, kutu, tanah, dan rayap. 2. Hama yang berperan sebagai predator seperti tikus, kadal, toke, ayam, dan bebek. Untuk menganalisis hama tersebut ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. 1. Jagalah kebersihan lingkungan. 2. Antisipasi semut dengan kapur semut. 3. Artifikasi kadal, tikus dengan menutup kandang dengan baik. Antisipasi kutu tanah dengan fermentasi media cacing. Tahapan budidaya satwa harapan. Budidaya jangkrik merupakan contoh di sini. Jangkrik merupakan satwa harapan yang mudah ditemui di semua daerah. Kebutuhan masyarakat akan jangkrik saat ini makin meningkat seiring makin berkembangnya hobi masyarakat dalam memelihara burung. 1. Perencanaan. A. Menentukan jenis satwa harapan yang akan dibudidayakan. B. Menentukan kandang yang akan digunakan untuk budidaya satwa harapan. Proses budidaya satwa harapan. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam merencanakan usaha ternak jangkrik, yaitu penyusun jadwal kegiatan, menentukan struktur organisasi, menentukan spesialis pekerjaan, menetapkan fasilitas fisik, merencanakan metode pendekatan pasar, menyiapkan anggaran, mencari sumber dana, dan melaksanakan usaha ternak.